تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Nabi SAW bersabda, ya Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Ketahuilah wahai Amr, sebaik-baik harta yang saleh, harta yang halal, di tangannya orang saleh. Di tangannya orang saleh. Apa yang dimaksud dengan perkataan Nabi SAW ini? Maksudnya adalah, kalau ada orang saleh, dia bekerja, dia punya pendapatan yang benar, yang halal, maka itu harta yang paling baik. Sudah dia saleh, hartanya juga saleh, gitu. Karena orang soleh tidak akan pernah mencari pendapatan kecuali halal, dan dia juga tidak akan keluarkan kecuali ke tempat-tempat yang halal. Saya pernah jelaskan kondisi pendapatan kan ada 4. Kondisi yang terbaik adalah sumbernya halal, keluar pada halal. Dia betul-betul teliti pendapatannya halal, lalu dia keluarkan ke tempat-tempat yang halal juga. Dia bantu kerabat, orang miskin, bangun masjid, begitu-begitulah ya. Kita yang baik, penuhi kebutuhan dia, dasar sama keluarganya. Jadi nggak ada hartanya kepada kemaksiatan. Ini kondisi yang paling baik. Kondisi yang kedua adalah ini kurang baik. Bahkan bisa berdosa dia. Sumbernya halal. Dia kerja sebagai pegawai negeri, sebagai apalah di sebuah instansi. Dia bisnis, ada rezekinya halal. Tapi dikeluarkan pada yang haram. Dipakai berzina, dipakai minum khamar. Ini jadi dosa dia. Walaupun sumbernya halal. Kondisi ketiga, ini buruk. Sumbernya haram, hasil curian, penipuan, korupsi dan segala macam, dikeluarkan pada yang halal. Umroh, haji, gitu kan. Pada sumbernya haram. Ini buruk. Karena hanya akan menambah dosanya. Begitu dalam hadis. Kalau seseorang berinfak, kata Nabi SAW, dengan harta haram, maka tidak akan menambahnya kecuali kebinasaan. Hukuman berat pada hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat, yang paling buruk, sumbernya haram, keluar pada haram. Hasil curian dipakai zina. Ya. Ini sudah jelas-jelas buruk, keburuk lagi. Makin berat hukumannya gitu kan. Nah, yang kita jadikan pegangan adalah yang pertama tentunya. Yaitu sumbernya halal, dikeluarkan pada tempat-tempat yang halal. Satu-satunya akan ditanya pada hari kiamat, dari mana sumbernya, kemana keluarnya, cuma harta. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali ditanya 4 hal. Tentang umurnya, di mana dia habiskan masa mudanya, di mana dia habiskan ilmu dia sudah ajarkan atau belum, dan yang satu dari 4 ini adalah harta, dari mana dia dapat, di mana dia keluarkan. Jadi Bapak Ibu jangan cuma bilang, oh saya kerja halal kok. Bukan cuma itu, tidak cukup, ada hisapnya, kemana dikeluarkan. Harus jelas dan jeli. Kita disuruh royal di jalan Allah, berikan sedekah silakan, tapi tempatnya yang benar. Jangan pernah dukung kemaksiatan, tidak boleh. Sudah tahu ini orang akan mabuk, kita kasih, jangan, tidak boleh. Gitu kan? Kita harus kasih kepada tempat-tempat yang benar. Makanya Nabi SAW menganjurkan agar kita memberikan makan, memberikan minum, prioritaskan orang-orang yang soleh. Kata Nabi SAW, janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa, dan jangan minum minumanmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang betul-betul bagus ibadahnya. Jadi kalau ada pilihan, ini orang bagus ibadahnya, yang satu kurang, kita pilih orang yang bagus ibadahnya. Kalau orang semuanya sama, umumnya kaum muslimin, apalagi kita tidak tahu keadaannya, hukum zahir yang kelihatan, kita sedekah buat mereka, nggak ada masalah. Tapi kalau ada opsi, ini orang soleh jelas, hafal Quran kah, imam masjid kah, selalu sholat di masjid, apalah. Ya. Kemudian dipertemukan dengan orang yang lain, tidak jelas statusnya, maka kita dahulukan tentunya orang-orang yang saleh. Itu juga makna daripada kalimat ini. Sebaik-baik harta halal atau saleh di tangan orang saleh. Karena dia sumbernya jelas, dikeluarkan juga ke tempat yang jelas. Seperti itulah.